Ya, Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Sebelumnya terima kasih kepada Bu Mutia dan Kak Gamal yang sudah membimbing proses pembuatan paper ini hingga selesai. Dan kami kelompok A5 mengangkat tema tentang SDG 10 atau Reduced Inequalities yang mana dengan studi kasus Kabupaten Kebumen sehingga kami membuat judul Opini Generasi Z dalam mencapai tujuan pembangunan berkelanjutan 10 atau mengurangi ketimpangan studi kasus Kabupaten Kebumen. Sebelum memulai presentasi pada hari ini, izinkan saya, Tabri, sebagai moderator untuk memperkenalkan anggota kami terlebih dahulu. Yang pertama ada saya sendiri, Tabris, dengan NIM 20210510002. Kemudian Saya Finri Zaki Sabanan dengan NIM 175. Mahfuza Aulia Sitorus dengan NIM 326. Bunga Maharani dengan NIM 352. Oke, jadi kita mulai dulu dari latar belakang masalahnya tentang reduce inequalities atau mengurangi kesenjangan di dalam dan antar negara berhubung kami fokus pada goal 10.1 yang mana ini tuh difokuskan untuk mengurangi ketimpangan pendapatan pada kelompok 40% terbawah. Jadi daerah dengan aktivitas ekonomi yang tinggi biasanya juga memiliki kesenjangan ekonomi yang tinggi pula. Mengapa hal tersebut bisa terjadi? Karena biasanya tidak ada reformasi sistem jaminan sosial yang berkesinambungan, yang berkelanjutan bagi masyarakatnya. Sehingga banyak pula akses generasi penerus atau Gen Z salah satunya dalam berbagai bidang itu kurang terpenuhi. Padahal kalau kita lihat sendiri misalnya di Kebumen, ternyata di Kabupaten Kebumen, ternyata penduduknya itu justru didominasi oleh Gen Z yang mana itu mencapai sekitar 25% dari jumlah penduduk. Nah, ketimpangan ekonomi sendiri ini menjadi salah satu dari penyebab yang namanya degradasi lingkungan dan ini tuh menjadi hambatan utama untuk mencapai SDG 10 di Kabupaten Kebumen. Oleh karenanya, kelompok kami mengangkat rumusan masalah bagaimana opini generasi Z dalam upaya meminimalisasi degradasi lingkungan di Kabupaten Kebumen berdasarkan SDG 10 atau mengurangi ketimpangan. Kerangka teoretiknya sendiri, riset kami menggunakan teori opini publik untuk menganalisis opini generasi Z dalam meminimalisasi degradasi lingkungan berdasarkan capaian SDG 10. Kemudian, argumen atau hipotesis yang kami angkat berupa generasi Z memang memiliki tingkat kesadaran yang rendah tentang SDG 10 dan secara umum kurang mendukung upaya pemberantasan ketimpangan. Karena bagaimana opini mereka ini tersampaikan, terutama berkaitan dengan dampak yang terjadi akibat ketimpangan ekonomi yakni berupa degradasi lingkungan, itu berkaitan dengan faktor-faktor seperti pengalaman pribadi, eksposur informasi, dan nilai-nilai sosial yang didapatkan dari lingkungan sekitar maupun dari gerakan-gerakan yang mereka ikuti. Adapun metode yang kami pilih, pertama, alasan pemilihan objek material. Kami memilih SDG 10 karena kami melihat bahwa ketidaksetaraan ini menjadi unsur yang penting atau elemen penting dari terjadinya degradasi lingkungan yang ada di Kabupaten Kebumen, yang mana nanti data-datanya akan dijelaskan oleh rekan saya. Kemudian desain penelitian yang kami pilih berupa penelitian kualitatif yang berangkat dari sebuah data agar memudahkan kami untuk melihat bagaimana sebenarnya ketimpangan ekonomi menyebabkan degradasi lingkungan di Kabupaten Kebumen dan sumber datanya sendiri data sekunder berupa literatur review, kemudian teknik pengumpulan datanya berupa desk review yang mana nantinya juga akan mendukung eh, rumusan masalah kami dengan hasil nantinya memang ternyata tingkat kesadaran Gen Z ini masih rendah dan tercapainya SDG 10 pada tahun 2030 ternyata masih sulit. Kemudian untuk bab selanjutnya mengenai kajian literatur akan dijelaskan oleh rekan saya, Jaki. Terima kasih. Di sini saya akan menjelaskan secara singkat tentang bagian bab literatur. Yang pertama ada Gen Z atau sebagai kita kenal adalah generasi Z, yang dimana mereka lahir antara tahun 1995 hingga 2012. Mereka adalah generasi yang tumbuh di dalam era teknologi digital dengan menghadapi krisis ekonomi dan menunjukkan ketertarikan pada keberagaman budaya global pada saat ini. Mereka bisa dibilang adalah mereka yang generasi di antara teknologi yang sudah tinggi dan mengejar mereka tipikal yang sedang mengejar pendidikan yang lebih tinggi dan fokusnya pada keterampilan yang praktis dan menunjukkan minat terhadap kewirausahaan maupun inovasi. Lalu di pengimplementasian sendiri pada Gen Z itu adalah tertera di sini adalah kampanye untuk meningkatkan kesadaran tentang dukungan terhadap pengembangan kewirausahaan dan mendorong dialog yang positif melalui platform media sosial.
Lalu di bagian kajian natur yang kedua adalah tentang SDG 10. SDG 10 ini yaitu tentang mengurangi ketimpangan yang memiliki tujuan untuk mengurangi ketidaksetaraan baik dalam maupun antar negara dan fokusnya pada distribusi pendapatan hingga akses sumber daya. Lalu bisa kita lihat melalui SDG 10 dapat dilihat bahwa ketidaksetaraan memang dapat menghambat pembangunan berkelanjutan dan menimbulkan risiko konflik. Beberapa targetnya atau korbannya yaitu adalah mengurangi ketimpangan pendapatan pada tahun 2030 yang secara progresif diharap mampu untuk mencapai dan mempertahankan pertumbuhan pendapatan kelompok. Lalu di bagian implementasinya, pada SDG 10 pernah diterapkan untuk menganalisis supaya pengurangan ketimpangan di dalam dan antar negara ataupun luar negara, antar negara melalui berbagai cara, termasuk pengembangan pendapatan yang mana tujuan akhirnya untuk menghindari dampaknya terhadap degradasi lingkungan. Ketimpangan sendiri dapat menghambat kemajuan ekonomi sekaligus memperburuk masalah lingkungan. Oleh karena itu, untuk digunakan untuk mengukur kemajuan dalam mencapai SDG 10 adalah pertumbuhan pendapatan bagi 40% penduduk terbawah. Dan dalam riset yang kami gunakan ini, konsep SDG 10 digunakan untuk mengukur sejumlah parameter krisis termasuk ketimpangan ekonomi serta dampaknya terhadap degradasi lingkungan yang memerlukan partisipasi dari Gen Z. Saya akan menjelaskan tentang temuan riset yang telah kami lakukan. Daerah yang memiliki aktivitas ekonomi tinggi seringkali tercatat sebagai daerah dengan kesenjangan ekonomi yang tinggi yang disebabkan oleh kurangnya penerapan struktur skala upah yang memadai. Salah satu contoh yang sudah kami riset bahwa kondisi kemiskinan di Kabupaten Kebumen sendiri cukup memprihatinkan, bahkan sempat menepati posisi pertama dengan skala kemiskinan tertinggi di Jawa Tengah yang mencapai 16,82% pada tahun 2019. Secara garis besar, Kabupaten Kebumen belum berhasil mengurangi angka kemiskinan karena program pembangunan belum berkelanjutan. Generasi Z yang ada di Kabupaten Kebumen sendiri menanggapi bahwasannya kemiskinan yang terjadi sama halnya dengan memaksa aktivitas ekonomi masyarakat menjadi tidak berkelanjutan. Artinya kemiskinan sangat bergantung pada kondisi alam dan sumber daya, yang mana mengingat bahwa masyarakat Kabupaten Kebumen mayoritas berprofesi sebagai petani, ternyata ditemukan adanya residu herbisida pada pengelolaan tanah pertanian sehingga menyebabkan degradasi lingkungan. Untuk mengatasi permasalahan tersebut, maka para pengusaha harus meninjau permasalahan yang terjadi sehingga kemampuan ekonomi di wilayah tersebut segera membaik. Selanjutnya mengenai analisis diskusi, yaitu konsekuensi dari adanya kesenjangan ekonomi ini menunjukkan dampak buruk dari pembangunan ekonomi yang hanya berfokus pada pertumbuhan ekonomi saja. Masalah kesenjangan ini muncul karena telah menyangkut aspek struktural, sehingga tidaklah mudah untuk diubah. Pertumbuhan ekonomi ini berarti meliputi perkembangan kegiatan dalam perekonomian yang menyebabkan barang dan jasa yang diproduksi dalam masyarakat bertambah dan kemakmuran masyarakat meningkat. Akan tetapi yang terjadi di Kabupaten Kebumen ini justru ketimpangan akibat tidak adanya pemerataan pembangunan ekonomi, sehingga kesejahteraan masyarakatnya pun tidak terlihat, yang kemudian melemahkan stabilitas sosial hingga degradasi lingkungan. Pada daerah yang aktivitas ekonominya tinggi, seringkali terdapat perbedaan upah antara pekerja formal dan dengan pekerja non-formal. Lalu, konsekuensi dari tidak adanya jaminan sistem sosial yang memadai membuat perlindungan sosial pekerja kurang terrealisasikan. Karena hal itu menjadi salah satu faktor menghambat dari ketidakoptimalan perlindungan dari program jaminan sosial kepada masyarakat. Perlindungan sosial yang didapatkan pekerja dapat meningkatkan finansial pekerja yang pada gilirannya juga akan meningkatkan motivasi serta produktivitas pekerja itu sendiri. Hal ini yang nantinya membantu mengurangi ketimpangan ekonomi di masyarakat. Tingkat kepesertaan masyarakat terhadap kegiatan-kegiatan sosial yang menjunjung perealisasian SDG 10 di Kabupaten Kebumen ini masih begitu rendah karena kurangnya koordinasi lintas sektor dalam meningkatkan kepatuhan dan keikutsertaan masyarakat akan program-program berkelanjutan. Pada akhirnya, peran generasi Z dalam mencapai SDG 10, yaitu mengurangi ketimpangan, di Kabupaten Kebumen ini belum begitu terlihat, walaupun secara umum mereka sudah memahami terkait tujuan tersebut. Namun, upayanya untuk turut serta dalam berbagai kegiatan belum terrealisasikan sebagai akibat dari kurangnya akses ke berbagai hal.
Generasi Z sendiri identik dengan kesadaran yang tinggi terhadap ketidaksetaraan dan keinginan untuk menciptakan masyarakat yang inklusif, sehingga perlu adanya kontribusi secara nyata melalui tindakan yang dapat mempengaruhi sosial, karena sejauh ini tindakan yang dilakukan barulah berbasis kampanye lewat media sosial. Sebagai daerah yang berslogan Agriculture of Java, Kabupaten Kebumen mempunyai ketergantungan yang tinggi terhadap sumber dayanya, terbukti dari sebagian besar profesi masyarakatnya pada sektor pertanian. Dan apabila kerusakan lingkungan itu terjadi hingga menimbulkan indeks kualitas lingkungan hidup yang rendah, maka tujuan SDG 10, yaitu mengurangi ketimpangan pada tahun 2030, akan sulit tercapai. Jadi kesimpulan yang kami dapat setelah melakukan riset dan analisis ini, tingkat kesadaran Gen Z di Kabupaten Kebumen ini sangatlah masih rendah tentang tujuan pembangunan berkelanjutan terkait. Hal itu disebabkan oleh minimnya keterlibatan generasi Z guna untuk mendukung upaya pemberantasan ketimpangan sekaligus mengurangi dampaknya kerusakan lingkungan tersebut, termasuk untuk mengurangi ketimpangan dan meminimalkan dampak lingkungan. Lalu seperti yang kita ketahui bahwa pemahaman teoritis atas pentingnya keterlibatan Gen Z pada SDG 10 dan secara praktis untuk mendorong partisipasi aktif mereka melalui kampanye advokasi atau seterusnya terhadap goals terkait, yaitu untuk mengurangi ketimpangan ekonomi dan inisiatif konservasi lingkungan. Terima kasih, Jackie. Mungkin cukup sekian yang dapat kami sampaikan. Semoga bisa membuat kesadaran masyarakat, terutama Gen Z, juga meningkat agar paham bahwasanya SDG 10 ini menjadi bagian penting untuk keberlangsungan dari pembangunan berkelanjutan. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.